Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Ya, ciao Ekam Lovers. Kembali lagi bersama saya Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen literasi. Sudah hadir di studio kita. Wah, ini mahasiswa-mahasiswa yang muda-muda. Sepertinya saya jatuh ya hari ini. Keriput-keriput kelihatan di situ enggak? Alhamdulillah. Mereka bertiga dari Unila. Ya. Saya perkenalkan dulu nih. Ini karena baru, jadi enggak hafal. Ini ada Mbak Mike Vena Firdania, dipanggil Mbak Mike. Hai. Lalu ada Bang Febrian Malik Arzak dan Bang Robi Aslam Amrozi. Kali ini kita akan bicara soal buku ya. Iya. Buku yang diterbitkan oleh 7 penulis. Iya, 7 penulis dari Unila. UKMBS Unila ya? Iya. Atau Unila? UKMBS Unila. Ya. Dengan judul Estetika Kaum Tertindas. Dari judulnya saja sudah serem guys. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sehat dulu, kantong kemudian. Nggak ketahuan kalau sehat dulu ya. Iya. Gimana nih aktivitas kalian selama pandemi COVID-19? Ya pastinya berbeda banget dari sebelumnya gitu. Biasanya kita rame di kampus, di fakultas-fakultas, ini sekarang bener-bener sepi gitu. Offline ya masih ya? Dari masih online. Online, ya. Masih dari. gitu. Kegiatan kami juga di UKM itu jadi beda banget karena biasanya kan UKMBS latihan, latihan mental. Nah ini bener-bener yang ke dalam gitu kan, belajar aja. Jadi masih sering kumpul? Masih. Kita perkenalkan dulu nih penulis-penulisnya yang ada di buku Estetika Kaum Tertindas. Mungkin Bang Robi? Saya Robi Aslam Amrozi, tadi namanya udah disebutin. Itu di dalam buku ini nulis esai yang judulnya Estetika Kaum Tertindas. Di bagian awal. Kalau Bang Febri? Saya Febrian Malik Arzak. Di buku ini saya nulis esai yang judulnya Reggae, Sejarah, Perkembangan, dan Ideologinya. Wah, pas dengan rambutnya guys. Ya, dibalikin. Sesuai banget. Ya kalau aku nulis tentang punk di sini, jadi mirip lah sama Adam di sini, ngebahas tentang sejarah, perkembangan, kemudian ideologinya juga. Bagian dari punkers atau lifestyle-nya hanya pengamat? Aku sendiri, aku pengamat sih. Enggak, bukan menjadi bagian dari Bukan. Oke, ini pengamat semua tuh ya? Ya. Tapi suka juga reggae. Suka. Kita Suka semua aja sih. semua. Karena pengamat mereka kan hampir sama sebenarnya. Cuma ada ininya aja. Iya. Karena ya sama-sama terbentuk dari suatu situasi lah. Situasi yang sama. Iya. Sama-sama butuh pembebasan. Iya. Iya. Nih saya mau perkenalkan yang 4-nya. Oh iya. Oh, iya. Mungkin di sini kan ada Aris Kirian Fadela dan Erma Dwi Puspitasari. Nah mereka berdua mengulik tentang sosok Rendra ya, pemikiran-pemikiran sosial. Terus ada Novian Pratama. Di sini Bang Novian menulis tentang teater sebagai praktik pembebasan. Teater sebagai praktik pembebasan. Dan satu lagi Selviana menulis tentang tari kontemporer. Tari kontemporer. Menarik nih. Estetika Kaum Tertindas. Ini ada berapa judul? 5 ya? Ada 6. Ada 6 judul. 6 judul dengan tema yang berbeda atau sub judul yang berbeda. Kenapa judul bukunya Estetika Kaum Tertindas? Itu sebetulnya kan yang pertama Estetika Kaum Tertindas itu kan ngomongin perspektif seni yang modus gerakan seni yang berbeda gitu, yang ada muatan itu mengangkat kepentingan banyak orang gitu. Nah kemudian kalau dipilih misalnya subjudul yang lain itu bentuk dari modus yang seperti itu tadi. Kaum Tertindas ya. Bentuknya seperti apa sih seni yang mengangkat kepentingan banyak orang itu tadi ada punk, kemudian reggae, kalau di musik, kalau di teater tuh ada yang dibahas Bang Novian, yang dia itu ngebahasnya dari perspektif Augusto Boal sama Bertolt Brecht. Itu praktik teater di luar sih, di Jerman. Di Jerman ya.
Oke. Kita bicara teater di sini mungkin bisa dijelaskan juga sama Bang. Nggak bisa ya? Karena beda sub ya. Iya, Beda. sedikit sih Beda, mungkin, sedikit. tapi Jadi nggak kita terlalu mungkin dalam. kita mungkin bicara ya. estetika kaum tertindas, reggae dan punk. Pang. Iya. Kita mulai dari judul yang pertama lah, estetika kaum tertindas. Kenapa ambil judul ini? Yang pertama itu berangkat dari kan kami kan mahasiswa yang aktif di UKM Unila itu kan katakanlah tertarik sama seni gitu ya. Seni. Nah, terus kami menganggap kan selama ini bahwa seni itu kan kayak seremoni. Iya, seremoni dan hiburan dan kayak nggak ada muatan di dalamnya gitu. Apa bener sih kayak gitu? Nah, tadinya sih berangkatnya kayak gitu kan. Karena kalau begitu, karena kan kami kan pasti melakukan itu setiap saat ya dalam bidang kesenian itu, dan kalau kayak gitu tujuannya kayak terasa hampa gitu. Hambar ya. Iya, kayak sayur tanpa garam. asik sendiri tapi kok asik sendiri tapi kok apa ya yang perlu di-sharing ke yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama senior, terutama dengan Bang Ari Pahala yang di Badan Buku itu dia berkenan jadi editornya, bahwa ada bentuk seni yang ngusung ideologi tertentu yang memang itu dipakai untuk kepentingan banyak orang. Jadi kita kalau yang seperti bentuk seni yang awam kami tahu tadi itu kan sebelum menulis buku ini, misalnya itu kan kayak yang hura-hura, senang-senang. Dia memang kelompok mungkin senang-senang, tapi kan dia senangnya kan sendiri juga itu kan, ke perasaan sendiri masing-masing. Nah, kami mau nangkep sisi lain dari seni yang katanya kan yang kita awam tahu kan dia hanya berhubungan dengan keindahan. Nah, kemudian di sini kita angkat temanya estetika kaum tertindas. Jadi gimana keindahan itu tadi memandang ketertindasan. Kalau ngomong keindahan kan kayaknya nggak ada hubungannya sama hal yang berbau ketertindasan gitu kan. Kayak jauh dari kayak tempat kumuh, kemudian ketertindasan, terus ketidakadilan. Nah, kan kayak jauh dari kata indah gitu kan. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin keindahan itu nggak melihat itu gitu. Pasti ada perspektif lain keindahan melihat hal itu gitu. Nah, jadi kami pengen nangkep itu sebetulnya. Nah, pengen nangkep sebenarnya ingin mungkin keindahan dalam arti orang awam ya. Indah itu seni itu indah. Indah itu bunga. Ya. Indah itu ya kan, Ya. indah itu sebuah hal yang terlihat menarik perhatian gitu ya. Sedangkan untuk kaum tertindas, apa iya indah gitu ya? Apa iya indah ketika kita melihat sebuah jembatan yang dipenuhi dengan banyak orang yang hidup di sana, atau dengan sisi anak-anak pang yang kumuh. Indahnya di mana itu kalau kata orang awam ya? Kotor ya kan. Itu mungkin yang ingin diangkat dari buku ini. Nah, kalau dari segi reggae nih, bisa diceritakan sedikit aja historisnya yang ada di sini. Jadi sejarahnya ini. Jadi sejarah mula reggae itu dari ketertindasan juga, sama seperti punk mungkin ya. Jadi pada saat itu di Jamaika itu terjadi perbudakan itu pada tahun 1526. Nah, di sana sejak perbudakan itu hingga pasca perbudakan itu diskriminasi terhadap orang kulit hitam, khususnya keturunan Afrika itu sangat kental di sana, Mbak. Jadi mereka juga merasakan itu alienasi budaya. Jadi mereka merasa bahwa budaya mereka itu diasingkan, lalu kemudian mereka merasa daya hidup mereka itu hilang gitu. Identitas diri mereka hilang. Jadi mereka mengusungkan berbagai ide bagaimana caranya untuk mengembalikan identitas diri sebagai orang Afrika gitu. Lalu mereka melawanlah standar musik yang telah ditetapkan oleh budaya barat gitu. Yang pada saat itu didominasi oleh musik seperti musik Mozart gitu, Mbak. Eropa. Ya, musik Eropa seperti itu. Jadi mereka membentuk
musik reggae itulah. Musik baru ya. Heeh. Tahun berapa itu dimulai? Itu mulai gencar musik reggae itu tahun 1970-an. 1970 historisnya. Nah, kalau punk nih historisnya gimana? Mungkin aku ngomongin ini dulu ya, kenapa alasan aku menulis Oh, punk iya. gitu. Karena kan salah satunya kan reggae, punk itu kan bentuk dari yang kata Robi tadi, itu adalah salah satu contoh-contoh dari bentuk ketertindasan gitu kan. Nah, kalau punk sendiri dulu di Inggris tahun 70-an itu terjadi krisis ekonomi yang besar. Nah, dari situ kemudian kaum pekerja ini kan udah kewalahan dong karena krisis ekonomi ini. Banyak pekerja ini yang kehilangan pekerjaan, kemudian tinggal di jalanan karena hal tersebut. Nah, ditambah lagi kebijakan pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Margaret Thatcher mengeluarkan kebijakan bahwa upah buruh ini harus dikurangi. Udah krisis terus dikurangin lagi. Jadi semakin besar lah dampak yang ditimbulkan dari keadaan ekonomi saat itu di Inggris. Nah, itu jadi banyak kaum pekerja ini kehilangan pekerjaan, tinggal di jalanan. Nah, dari sini kemudian mereka namanya tertindas, terus sama-sama ngerasa tertindas, berkelompok. Ya udah, jadi mereka bentuk suatu kantor terus untuk melawan rezim pemerintahan saat itu dengan tema ya punk itu Public United Not Kingdom. Mereka melawan pemerintah, mereka melawan otoritas pemerintah, itu dilawan semua. Iya. Punk ini kalau di zaman sekarang ya lebih dikenal dengan sisi pemberontakan. Sisi pemberontakan terkenal Dengan sisi pemberontakan. Bang Robi, estetika pemberontakan reggae pun perlawanan ya. Semua yang bicara soal ketertindasan adalah perlawanan. Artinya ingin sebuah pembebasan. Sebelum kita bicara estetika terhadap pembebasan ini, apa bedanya mungkin bagi mahasiswa di luar sana atau generasi kita mungkin agak rancu dengan apa sih bedanya pembebasan dengan kebebasan? Kan gini, pembebasan dan kebebasan gitu kan. Kalau kebebasan itu kan sebetulnya yang harus didapat dari pembebasan itu gitu kan. Nah, kita nggak bisa ngomongin kebebasan kalau kita belum selesai pembebasan itu tadi. Dan juga kan celakanya efek dari ya zaman modern ini gitu kan ya, kita mengartikan bebas itu sangat permukaan sekali gitu kan. Yang kita paham sekarang kan bebas itu kayak ya ngapain bebas gua. Iya, bebas gua gitu kan, mau ngelawan terserah gue gitu kan. Nah, itu kan yang sangat sikap yang selfish gitu ya. Salah ya. Punk itu dia bukan bebas, dia mungkin gaya hidup dia bebas, tapi kan maksudnya ada ideologi dia melawan itu untuk apa gitu. Begitupun dengan reggae. Jadi bukan hanya sekedar kemunculan bebas di kalau kita perhatikan di modus-modus seni yang mengangkat kepentingan banyak orang, itu bukan kayak bantu gelinding gitu aja. Bahwa ada kesepakatan di situ bahwa kita harus punya gaya hidup kita yang itu menunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan apa saja, bahwa bahwa kita sedang tidak pada situasi adil, atau bahwa kita sedang yang mau berjuang bersama untuk melawan pemerintah, sehingga ini kita kuat gitu kan, power kita kuat untuk menghantam objek yang kita tuju itu. Nah, terus kemudian jadi bebas di sini sebetulnya kan yang kita awam sekarang paham itu kan sudah salah, mungkin nggak salah, cuman itu kan kayaknya terlalu permukaan. Jadi kita kan harus mencari arti dari bebas itu sendiri. Nah, sekarang kan misalnya kalau negara ini aja kita bebasin semua, pasti kita kan bingung mau ngapain. Pasti harus ada sistem, sistem ekosistem yang sudah jadi, kemudian kita bisa menjalankannya itu dengan versi kita masing-masing. Dan tidak ada tidak ada diskriminasi atau apapun. Bentuknya kan yang artifisial sih, yang diskriminasi itu kulit, kemudian
suku misalnya kalau kita di sini kan agamanya, agama kaum gitu kan, minoritas. kaum minoritas. Nah yang kayak gitu kan sebetulnya yang dihindarin. Kemudian bebas juga artinya mulai dari berpikir sampai apa namanya, sampai ya sifat yang material gitu, itu kan apa namanya ya, yang harus diartikan kita secara luas, jangan terlalu artifisial gitu kan. Soalnya Rendra dulu pernah sedikit ini kan, sedikit cerita kan, ingat ada history Rendra itu pernah dia ngumpulin orang-orang yang memang berkoar-koar tentang bebas gitu, tentang kebebasan. Jadi dia di suatu pulau dia ngumpulin orang-orang yang memang bersuara untuk kebebasan. Jadi ya istilah mungkin di apa namanya, Rendra pasti mereka semua yang diundang Rendra itu kan kayak udah tahu tuh apa namanya, apa yang bakal dilakuin di pulau ini kan. Kayak pasti mau ada apa namanya, pembicaraan apa gitu kan. Dan begitu sampai pulau itu kan seluruh orang hadir tuh, dari semua orang yang berbicara tentang kebebasan. Begitu sampai pulau itu, apa caranya ini gitu kan, apa ada salah orang yang nanya ke Rendra dan dia jawab ya nggak ada, kita bebas aja gitu. Dan semua orang kebingungan. Ya kan? Dan apa namanya, padahal di situ yang berkumpul tuh adalah orang-orang yang bebas. Jadi mau ngapain jadi kita jadinya kan katanya. Iya, kita sudah bebas. Di sini orang-orang bebas. Iya. Jadi mungkin kata dia bahasa yang tepat itu mungkin bukan bebas yang kita yang apa namanya, yang nggak karu-karuan itu ya. Mungkin mendewasakan bebas gitu. Mendewasakan. Jadi, mendewasakan dalam arti kebebasannya. Mungkin bisa diartikan gini ya, bukan diartikan maksudnya gini. Munculnya kata pembebasan itu adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya terkukung, yang terikat, yang terjepit, atau yang bentuknya dia ini, dan dia ingin melepaskan itu. Mulai dari zahir dan batin. Iya. Bedanya dengan kebebasan atau bebas yang sekarang ini yang sudah di luar jalur adalah ya gue mau ngapain itu terserah gue gitu, tanpa ada aturan, ada etika seperti itu ya. Mungkin karena kalau saya sih bebas-bebas aja. Bebas-bebas tentang hubungan estetika dengan instrumen pembebasan. Masih ada hubungan sama bebas tadi sebetulnya, instrumen pembebasan. Jadi kan begini, berangkatnya dari ide awal itu kan semua orang, bahkan sampai zaman sekarang ini yang kita anggap semua orang sudah bebas, memilih agama apapun bebas, dibolehin gitu kan. Kemudian mau kawin sama cowok boleh, yang lain-lain gitu kan. Oh, Indonesia kayaknya belum boleh deh. Nah, aku jadi ngeri. Aku normal kok. Jadi bebas di situ juga maksudnya kita mau ngebentuk orang yang paham apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi bukan cuman sekedar ikut-ikutan. Jadi kayak tadi kan, kayak misalnya dalam satu pertunjukan gitu kan, kita sadar misalnya kalau dalam teater kan ada naskah, kemudian ada lakon, ada adegan yang perlu dijalankan gitu kan. Sama pun kayak kita berkehidupan ini misalnya gitu kan, pasti kan ada naskah, ada peran yang harus kita jalankan. Tapi kan kalau misalnya dalam teater, kita kan juga harus apa namanya, harus membawakannya itu seolah-olah seperti kehidupan menjiwai gitu kan, kehidupan seperti kehidupan nyata gitu. Nah tapi kita juga nggak sadar bahwa itu pertunjukan, karena nanti bisa kita nggak kontrol emosi atau tubuhnya nggak bagus, karena kan masih tetap harus memenuhi standar artistik teater itu sendiri gitu. Nah tapi kan kita harus juga sadar bahwa ini cuma pertunjukan gitu. Hanya jadi pertunjukan, jadi tubuh kita, apa nama, emosi kita itu support aja. Jadi kita di atas tubuh dan emosi itu tadi. Nah sekarang kan kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita misalnya selalu di bawah tubuh. Kalau misalnya lagi malas tuh kan kalah kita sama tubuh kita kan. Terus kalau misalnya lagi malas juga kan kalah sama emosi. Jadi kita selalu di bawah sama instrumen diri kita. Nah itu kan efeknya, apa-apa yang dari luar itu kita cuman apa namanya ya, kita dikonstruk, kita nggak bergerak dari diri kita sendiri. Bahkan kalau dari teori novel itu ada nama teorinya itu behavioristik. Bahkan dari cara belajar, dari cara kita berjalan dari kecil sampai sekarang ini, dari cara kita berjalan, dari cara kita berbicara, dari cara kita memilih pakaian, itu katanya buah dari
ekosistem itu sendiri. Jadi instrumen perlawanannya di situ, di ekosistem, atau yang kita sebut kalau misalnya sekarang ini yang kita bahas di situ adalah sistemnya. Nah, sistem itu kan netral. Tinggal dia kayak yang tadi kan kayak orang yang niru jalan terus apa namanya berbicara itu kan. Kalau bahasa sekarang tren. Ya, apa namanya? Itu kan apa netral gitu kan. Nggak ada masalah, memang harus seperti itu. Mau nggak ada yang original itu kita harus terima, nggak bisa kita tolak gitu kan. Nah, tapi hasilnya apa namanya, konstruk yang seperti apa gitu loh. Kalau baik ya nggak apa-apa, is okay. Nah tapi sekarang yang kebanyakan itu ya apa ya, yang sifatnya kurang baik, kurang tepat gitu. Tidak pas ya. Tidak pas gitu. Orang jadi hanya sekedar ikut-ikutan. Ini yang disebut dengan lifestyle-nya ya. Ya, mungkin betul. nih nyambung nih lifestyle. Punk ini kan ada dua, ada lifestyle-nya, ada namanya style life-nya. Punk. Nah, kalau lifestyle-nya punk ini seperti apa? Dari awal ya mungkin sampai hari ini, apakah sama? Sebenarnya awal mula bentuk perlawanan punk itu dari gaya hidupnya, dari style, dari ya gaya hidup, kemudian itu kan termanifestasi dalam bentuk fashionnya segala macam. Nah itu melambangkan bentuk-bentuk perlawanan mereka. Nah contohnya kalau punk ini kan terkenal dengan rambutnya, rambut mohawk, kan menjulang warna-warni, terus apa namanya, sepatu boots, tindik, tato, jaket jeans yang ketat segala macam itu merupakan nggak mandi bentuk itu anak suka sih. itu kayaknya males deh. Itu lebih males. Soalnya saya juga enggak. Tapi saya bukan punk. Nah jadi kalau bentuk rambut yang menjulang ke atas itu kan merupakan, kalau kata mereka itu merupakan bentuk penolakan mereka terhadap kebebasan berpikir. Maksudnya mereka mereka menolak tertindas apa ya, pemikirannya ditindas gitu. Jadi mereka ingin free gitu pemikirannya, nggak boleh di apa sih, di apa ya, dibatasi. Terus kayak sepatu boots itu kan apa ya, akrab dengan kehidupan kaum buruh gitu. Jadi mereka kan bentuk solidaritas mereka juga itu. Terus apalagi jeans ketat itu merupakan bentuk apa ya, kehimpitan ya mungkin ya, apa sih ya, apa ya, mereka menggambarkan bahwa mereka ini terhimpit oleh sistem gitu. Mereka ini ditindas. Punk ini kan kadang menolak sistem ya. Iya, mereka menolak sistem. Kalau pernah ini nggak, apa namanya, mungkin analisa atau bertemu dengan anak-anak punk, mereka punya KTP nggak? Oh pernah, aku pernah ketemu sama namanya Bang Alfi, Alif ya, Bang Alif. Waktu itu dia ini anak punk mbak, jadi memang dari stylenya, terus hidupnya juga. Pokoknya ya gaya hidupnya memang punk. Waktu itu ketemu, tapi aku nggak nanya sih KTP-nya, cuman aku sharing sama dia, kan aku kebetulan nulis ini kan. Nah aku tanya soal apa ya, kehidupan dia sebagai punk itu gimana gitu, orang-orang anggapnya gimana gitu. Ya, banyak dia cerita memang selalu dianggap sebelah mata gitu. Bahkan pernah mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma duduk di pinggir jalan gitu kan, segerombol, nggak minum juga kayaknya waktu itu dia cerita. Terus tiba-tiba ada aparat, ada polisi, tiba-tiba apa namanya, kayak ngegebuk atau apa gitu. Pokoknya itu tanpa kejelasan gitu loh. Maksudnya cuma ngeliat dari luar, nggak ngapa-ngapain, kok kayak gitu gitu kan. Berarti kan memang orang-orang apa ya, orang-orang besar di sini juga masih nganggap sebelah mata gitu, nggak mau nyari tahu gitu. Terus aku ngobrol lagi, ini punk beneran aku cuma ikut-ikutan, maksudnya tertariknya gimana gitu. Ternyata yang enggak, mereka kan tahu memang asal-usul punk itu gimana, mereka memang memahami itu, mereka belajar tentang Mikhail Bakunin, pokoknya memang belajar gitu loh, nggak cuman asal ikut-ikutan apa namanya. Apalagi ya punk kan terkenal dengan bebas yang tadi dibilangin, terus apa ya, free lah, apa aja terserah gua gitu kan. Nah, tapi ternyata ya nggak kayak gitu. Karena saya memang pernah tahun 2004 ya, 2004 saya pernah ada dalam kehidupan punk, tapi saya tidak ikut dalam gaya punk, tinggal seperti punk. Tapi memang dulu rata-rata teman-temennya punk, karena saya pernah bawa 60 orang punk untuk demo di Jakarta 2004 gitu. Sebenarnya punk menolak itu biasanya, menolak berorganisasi di luar punk ya, di luar punk. Saya pernah tanya itu tadi, kalau bantu
kami ngamen bisa bantu Vel, tapi kalau KTP kami nggak punya bantu. Jadi maaf ya caleg-caleg, kita nggak punya untuk anak pang walaupun rame nggak bisa bantu. Kalau untuk Iya, bendera mereka menolak sistem Iya, katanya sih, betul. tapi kalau daerah nikah kayaknya butuh untuk KTP. Iya. Kalau KTP nggak nanya sih. Oh, kalau simbol-simbol reggae nih, fashion yang kalau punk kan dengan gaya rambutnya, kalau reggae kan gimbal dan sebagainya. Apa ada simbol-simbol lagi? Iya, untuk simbol dalam reggae itu sebenarnya merupakan simbol Rastafari. Rasta. Dimana Rastafari dan reggae itu berbeda, terpisah. Dimana Rastafari merupakan agama, Apa kemudian itu Rastafari agama itu? Memang agamanya. Agama. Itu Rastafari namanya. Iya. Oh. nama agamanya Rastafari. Jadi Rastafari ini Karena biasanya kalau orang kenal Rasta itu ya biasa gelek gitu ya. Iya. Ternyata kan sama sebuah agama ya. Iya. Nah, jadi Rastafari ini merupakan agama di Jamaika yang lahir dari ketertindasan, dan mereka percaya bahwa seorang raja di Ethiopia yang namanya itu Rastafari Makonnen itu Yesus yang turun kedua kali ke bumi untuk Wow, Yesus ya. membebaskan mereka yang ada di Jamaika situ. Seperti itu. Lalu kemudian Itu rambut-rambut itu memang sengaja kayak mereka bentuk Iya, atau ada. memang orang-orangnya memang seperti itu gitu? itu Tumbuhnya, rambutnya. sebenarnya tradisi dari Rastafari. Budayanya. Di ganja juga itu tradisi dari Rastafari. Oh. Jadi mereka percaya kalau mereka ngeganja itu mereka bisa menemui Tuhan di dalam dirinya masing-masing. Lalu untuk kalau gimbal itu adalah apa? Bentuk rambut asli orang Afrika kalau dibiarkan panjang gitu. Jadi mereka menanamkan identitas diri kepada dirinya bahwa mereka ini orang Afrika gitu. Oh, jadi ciri-ciri orang Afrika dengan rambutnya. Oh, seperti itu. Ini jadi ini informasi ya guys ya, ternyata Rastafari itu adalah nama sebuah agama. Sampai hari ini ada itu ya. Ada. Ada itu nama Rasta. Jadi enggak Rastafari itu ya daun ganja ya. Jadi jangan salah persepsi. Ya saya juga baru tahu loh. Ya kan. Nah, Bang Robi, ini saya agak apa ya namanya? Menarik nih. Beliau bicara soal Marxis. Ya. Sebelumnya, nggak takut? Enggak. Nggak takut bicara Marxis di negara kita hari ini? Enggak. Nggak ya? Kenapa? Karena kalau kita mengartikan Nanti pemikiran takut loh. Enggak, karena saya coba terbuka dalam segala pemikiran gitu ya, terutama pemikiran Marx. Pasti kan kalau orang awam ngomong Marx itu PKI gitu kan, wah komunis, Pahamnya kiri nih. pahamnya kiri nih gitu kan. Tapi Kalau saya abu-abu guys. Nah, Kanan nggak kiri nggak. setelah saya meninjau dari beberapa pemikir kiri juga, katakanlah yang juga yang inangnya juga berasal dari Marx, mereka mengatakan seperti Herbert Marcuse, ada filsuf di di Jerman sana, Herbert Marcuse, Albert Camus, Theodor Adorno, kemudian Bertolt Brecht yang di teater, kemudian ada Walter Benjamin. Nah, mereka semua itu bersepakat mengartikan pemikiran Marx hanya sebatas politik, kan politik. Iya. Kayaknya salah deh kita. Kayaknya ada niat yang lebih besar yang disumbang gitu, yang orang lain salah paham memahami tentang dia. Dia mengusung, terutama ini kan kalau di seni ya, di estetikanya. Estetika itu harusnya dia, kalau Herbert Camus ngomong itu salah satu pemikir Marxis estetis juga yang yang mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan pemikiran Marx tentang estetika. Dia ngomong bahwa karya seni itu seharusnya punya kapasitas, punya kapasitas, memang punya kapasitas untuk mempertanyakan dan mengganggu kategori dan kode-kode normatif yang dipakai oleh dunia. Nah, seperti apa tadi itu misalnya kayak sekarang kan kita kan konstruk gitu kan. Kemudian yang kita anggap cantik itu adalah yang putih, yang yang rambutnya panjang, Tinggi. Kita wangi, hebat, guys. Nah,
Iya kan? Maksudnya Masuk lah. kalau itu kan kategori-kategori. Iya, kategori cantik di Indonesia ya. Nah, karya seni itu seharusnya bisa mempertanyakan itu, bisa mengganggu itu. Bener tah ya emang itu yang dibilang cantik itu. Karena ada diskriminasi dong pastinya di situ. Karena pasti orang yang kulit hitam terus orang yang agak apa namanya agak Pendek kayak kita ya. pendek bontot ya. Itu pasti kan nggak jauh dari kata cantik tadi. Cantik. Stigma kita kan seperti itu sekarang. Iya. Nah itu yang maksudnya konstruk itu netral, sistem itu netral, tapi hasilnya yang seperti apa gitu yang mau kita bicarakan gitu. Apa namanya? Kalau misalnya bisa untuk semua orang kemudian menerima itu sebagai sebuah kebenaran ya is oke. Tapi kalau emang cuma segelintir orang kayak yang cantik tadi itu kan kayak segelintir orang aja. Misalnya terus kata sukses juga kayak segelintir orang aja. Kata sukses kan sekarang Sukses dengan money. Iya kan? Sekarang kan kita udah bersepakat bahwa orang yang sukses adalah orang yang punya nilai ekonomi yang tinggi, nilai politik yang tinggi. Nah itu kan berarti yang di luar itu tidak sukses kata kita sekarang. Tapi apa kita berani ngomongin alim ulama itu bukan orang sukses. Terus apa namanya seniman itu bukan orang sukses. Terus kayak misalnya kita sekarang ini yang apa namanya yang gombor-gombor tentang kebudayaan Lampung harus ini lagi itu apa bukan orang sukses gitu kan. Nah jadi kata sukses itu harusnya ditanya lagi, diganggu lagi sama karya seni ini sendiri gitu. Karena kalau kita kayak gitu terus nanti kita kalau kata Herbert Camus ini lagi ngomong Herbert Marcuse ini ngomong kita akan nyampe ke dunia satu dimensi di mana bahwa semua orang itu ya udah semuanya itu udah terdefinisi dengan rapi. Cantik itu ya itu, ganteng itu ya itu, apa namanya kaya itu ya itu, apa sukses itu ya itu, beriman itu ya seperti itu. Nah jadi dan celakanya sekarang kan konstruk kita itu semuanya hal yang sifat permukaan. Kita mengartikan politik itu permukaan, kita mengartikan cinta mulai dari urusan sistem sampai urusan batin itu permukaan semua. Iya. Saya tidak mengatakan itu bukan hal yang baik ya. Maksudnya ya bagus lah, yang penting kita tahu gitu ya. Cuman kalau itu kemudian tidak kita kembangkan, tidak kita cari lebih dalam, sangat disayangkan gitu. Kita mengartikan dunia ini hanya sebatas hitam dan putih gitu, sangat disayangkan. Sedangkan banyak warna yang lain yang kita harus cari gitu. Hanya covernya aja. Ya gitu. Iya. Nah jadi Marx itu sendiri dia mengusung ide itu, bagaimana keadilan itu seluruhnya terjadi di segenap realitas yang ada pada saat ini. Misalnya kan gini, realitas yang kita jalani saat ini kan ada itu politik, ada ekonomi, ada agama, ada hukum, ada ilmu pengetahuan, ada macam-macam lagi gitu kan. Dan yang semuanya itu memiliki tolak ukur atau apa ya nilainya masing-masing gitu kan. Kalau ekonomi itu untung rugi, kalau politik itu menang kalah, kalau ilmu pengetahuan itu misalnya benar salah, begitu juga dengan hukum. Kalau seni itu dia indah tidak indah. Nah, ke semua realitas itu kalau kita misalnya dianalogiin itu dia lagi rapat nih konferensi meja bundar gitu kan ya. Semua realitas itu kan seharusnya duduk di kursi yang sama. Di bahan kursi yang sama, dengan busa yang empuk dengan yang sama gitu. Jadi semua realitas itu sama. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah celakanya ekonomi dan politik ini udah naik meja. Gitu. Jadi orang naik meja apa nginjek kaki nggak? Nginjek kepala enggak? Kenapa? Maaf. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Motifnya apa? Karena sekarang orang yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan tidak memiliki nilai politik maka tidak diakui oleh peradaban. Iya. Kayak nginjek pala. Iya, betul ya. Nah jadi apa betul seperti itu dunia yang kita ciptakan itu gitu kan? Nah itu tugas karya seni. Nah itu yang diusung oleh pemikiran Marx itu. Jadi sangat disayangkan kalau kita mengartikan pemikiran Marx hanya sebatas politik gitu. Kayaknya kita ya nggak nyambung gitu apa yang Marx ini selalu bicara material, dialektika dan historis. Nah biasanya kaum tertindas selalu ada penokohannya adalah Marx ya salah satunya. Nah kalau punk, kalau punk ini sebenarnya ini ngomongin ideologinya gitu ya. Kalau punk ini identiknya dengan anarkisme. Nah tapi sebenarnya anarkisme itu beneran nah itu kadang itu nggak? Nah itu kalau kita mungkin
awam itu nganggapnya kalau di Indonesia kan juga banyak ribut, berantem, apa namanya kalau demo itu ancaman anarki. Apa sih kelakuan ya, apa sih kayak pokoknya kita anarkisme radikal itu perlakuan radikal gitu. Nah padahal anarkisme yang dimaksud di sini kan nggak kayak gitu. Apa tuh? Anarkisme ini adalah sebuah ideologi yang mengusung tidak adanya pemerintah, bahwa kita ini semua setara, sama, tidak ada tuan, tidak ada budak, tidak ada ketua, tidak ada anggota, pokoknya semua sama gitu. Mereka menolak adanya pemerintah, makanya kalau di tapi tetap ada senior junior guys. Memang mereka tidak mau berorganisasi karena ada jabatan tadi ya. Karena itu ada terhadap ilmu mereka kan, ada yang senior junior itu. Nah kemudian sebenarnya nggak ada yang mengatakan langsung sih, mengatakan bahwa dengan gamblang bahwa PANG ini menganut ideologi anarkisme gitu, atau ideologi murni PANG adalah anarkisme gitu, itu nggak ada. Tapi memang kalau kita lihat dari nilai-nilai yang dikandung oleh anarkisme dan PANG ini ternyata sama gitu, ternyata cocok jodoh gitu. Makanya anarkisme dan PANG ini seolah-olah memang dua pemahaman yang berbeda. Sebenarnya berbeda kan, cuman karena sama itu nilai-nilai yang diusung. Jadi apa sih? Kalau kayak kita lah sama-sama nilai Pancasila ya, kalau mereka ya itu. Ya, jadi kayak PANG tuh anarkisme gitu. Selalu diidentikan dengan anarkisme dan akhirnya hari ini anarkisme itu adalah sebuah kerusuhan. Sampai dianggap sebagai sebuah kerusuhan. Nah, kalau reggae tokoh ideologi dan tokoh kalau ideologinya sih Rastafari itu tadi. Rastafari agama ya, lebih ke religi ya. Dan yang mempopulerkannya itu Bob Marley sih. Bob Marley. Hanya Bob Marley. Banyak, tapi Bob Marley yang paling gencar untuk mempopulerkan itu. Dan Rastafari dan reggae ini dianggap satu kesatuan tuh karena Bob Marley itulah. Orang salah kaprah itu karena Bob Marley itu. Jadi terjadi distorsi informasi saat reggae ini populer itu. Sebenarnya reggae dan Rastafari ini terpisah. Oh gitu ya. Reggae dan Rastafari itu terpisah. Agama dan lagu. Iya, genre musik. Jadi seorang Rastafari boleh aja mainin reggae, boleh juga enggak. Jadi tapi kalau reggae pasti Rastafari. Enggak juga. Jadi nggak harus orang Rastafari yang main reggae. Oh begitu. Jadi dua yang berbeda ya. Kalau simbolnya tadi sudah ya, hanya rambut saja ya. Rambut. Ada yang lain ya kayaknya. Ini bendera merah kuning hijau. Oh iya, baju itu. Bajunya ya. Warnanya itu pasti kuning, hijau, merah ya. Iya. Kalau PANG warnanya? Warnanya apa ya? Mungkin hitam-hitam gitu ya. Hitam-hitam. Hijau kayaknya rambutnya itu. Ya, bisa warna-warni lah ya, lebih serem-serem gitu dan lebih identik dengan anting yang banyak sekali gitu di mana-mana gitu, sampai semua wajahnya itu diberi anting. Untung nggak ada berlian-berliannya, cing. Mahal itu. Ternyata asik banget ya bicara kaum tertindas ini ya, nggak habis-habisnya. Nah, untuk mungkin closing statement lah soal estetika kaum tertindas ini tuh. Mungkin closing statement saya tentang buku ini mudah-mudahan melalui buku ini nama daerah Lampung khususnya ya itu dikenal sebagai daerah yang daerah yang memiliki pemikir-pemikir juga gitu. Jadi yang terkenal idealis ya guys. Dan tetap ini dengan kaum tertindas. Tetap peduli dengan halayak ramai. Gitu. Nah, jadi yang harus mudah-mudahan adanya buku ini itu bisa meng-up lagi tentang Lampung di bidang pemikirannya, bahwa ada loh yang mikir di Lampung gitu. Jadi nggak cuman hal yang negatifnya aja yang keangkat di media gitu, tentang begalnya, tentang lain-lainnya gitu kan, bahwa ada juga loh, karena indah itu kan perspektif orang berbeda-beda. Yeah. Mungkin ada yang bilang begal itu indah kan? Bisa jadi gitu kan. Dalam segi waktu ngebegalnya misalnya. Benar. Ada kehendak. Tapi pun di sini dulu. Saya begal kamu ya, tapi
Iya kan. Jadi apa namanya? Ya marilah kita apa namanya lebih semangat lagi, kayak semacam kayak pembuatan buku ini kan kayak pencarian kami tentang apa itu yang disebut dengan indah, apa itu disebut dengan kaum tertindas, kayak gitu yang nggak bisa kita artikan hanya sebatas hitam dan putih gitu, rupanya di dalamnya banyak warna, Banyak makna, guys. banyak makna, dan kita harus saling menghargai. Jadi maksudnya kalau kita udah tahu semua itu kan mungkin kita lebih rileks, kita bisa lebih naruh rasa hormat kepada semuanya. Jadi nggak ada lagi apa namanya harapannya, nggak ada lagi orang yang cuman politik aja, cuman apa ekonomi aja. Ya harapannya kan buku ini kan sebetulnya ngomongin bahwa hidup itu bukan ekonomi politik aja gitu. Seni itu bukan hanya berpolitik, Ya. guys. Ada yang lain gitu Ada yang lain. yang perlu kita kasih perhatian. Nah, ini mungkin yang dimaksud Bang Robi adalah solidaritas terhadap apa yang estetika yang dimiliki oleh beberapa komunitas seperti reggae. Ya kan, reggae punya, walaupun kita bilang itu adalah maaf ya, ganja adalah hari ini adalah hukumnya tidak baik, minuman itu juga tidak baik itu, tapi hargai mereka dengan yang sudah mereka imani lah bahasanya kalau kita mereka imani, mereka yakini. Mungkin konsisten dari Bang Febrian. Kalau dari saya sih Tentang reggae-nya, tentang reggae-nya ya. tentang buku tulisan buku. Mungkin ini sih apa? Ternyata Setuju dengan apa? Setuju dengan Oh, saya tuh belum tahu itu. Belum yakin juga. itu ya. Itu soal iman ya. Oke. Ternyata dari apa? Pengamatan kita yang apa? Dari permukaan aja ternyata masih banyak informasi yang belum kita selami, yang belum kita temukan gitu. Jadi dari saya sih sebelum kita menjudge sesuatu itu kita harus menggali lebih dalam tentang sesuatu itu. Mungkin itu aja sih. Kita harus pahami dulu orang apa namanya sebelum kita ngejudge itu si A ini adalah ini gitu. Tapi inunya itu cari dulu. Ya. Sebab-sebabnya. Langsung jangan tunjuk aja. Nah, kalau Pang nih, setuju dengan style-nya, live-nya. Kalau style mungkin keren ya. Hari ini banyak orang yang style Pang ya. Style Pang keren ya. Live-nya. Ya sebenarnya ya Pang yang sebenarnya kan ini sih apa ya? Ya jauh dari kata-kata yang dulu bagus ya. Iya, sekarang nah itu kan sudah berbeda. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin yang dulu ya nggak apa-apa, setuju aja karena mereka juga nggak berbuat buruk gitu. Nah mungkin karena ya udah pergeseran lah segala macam. Nah kalau aku ini apa konsisten ya? Iya, konsisten. Ya sebenarnya sama kayak Robi, kayak Adam. Harapannya dengan adanya buku ini teman-teman pembaca bisa dapat sesuatu yang baru. Apalagi saya kan udah sepang nih, teman-teman dapat sesuatu Pacarnya baru. Pacarnya? Maksudnya bukan? Oh bukan Pak. Kalau kan sambil neliti kan Nah teman-teman bisa dapat sesuatu yang baru tentang apa itu punk. Jadi kita ya benar kata Adam, kita nggak apa ya dikit-dikit ngejat dari cover, dari luarannya aja gitu. Karena kita bisa konyol kalau ngomongin ini tuh buruk gitu, lihat aja tuh gayanya gitu tanpa mengulik lebih dalam apa sih dibaliknya gitu. Iya. Gitu aja. Dikulik dulu guys. Nah untuk sahabat Cao Ekam lovers ya, yang ingin tahu lebih dalam soal buku estetika kaum tertindas, ini ada macam-macam nih. Ada W.S. Rendra bicara, ada tari kontemporer, juga ada bicara soal apa tadi? Musik. Teater ya. Ada nama-nama tokoh-tokoh, ada nama-nama ideologi yang sampai hari ini saya juga masih asing. Dan untuk paham ya bahwa di sini bukan hanya indah dalam segi yang menarik perhatian ini, bahwa sedih pun kadang-kadang itu sebuah keindahan. Akan muncul sebuah keindahan, akan muncul sebuah seni dari rambut yang seperti matahari, lawan matahari kalau kata mereka. Jangankan sistem matahari aja gua udah tunjuk ya kan, ada simpang ini kan. Mungkin bisa kita cross check. Nah untuk tahu nih, untuk mendapatkan buku ini nih kemana?
teman-teman bisa hubungi Instagram @ukmbsunila. Di situ nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Oke. Kontak personnya ada IG-nya ya, IG-nya tadi UKM Unila. UKMBS. Gratis atau ada? Harganya 85.000 aja. 85.000 aja, guys. Ini untuk kamu apalagi mahasiswa ya, ini bakal pinter banget nih soal benar. Iya, ini saya walaupun saya beneran ini baru buka plastik tadi. Tapi saya sekilas membaca ada nama-nama, ada ideologi-ideologi yang harus kita pelajari. Jadi jangan cuma ngejudge bahwa punk itu tidak baik atau reggae itu selalu dengan gileknya ya. Tidak hanya itu. Atau Marxis dengan ini dari pemerintah kadang-kadang gitu ngomongin Marxis langsung serem aja bawaannya. Enggak loh, ideologinya guys itu iya sensitif. Ya bukan apa Marxis itu semua ideologi pemahaman satu ya. Anggap kita sebuah keluarga, bapak, ibu dan anak. Ketika anak itu melawan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada anak. Itulah terjadinya pemberontakan. Itu bukan pemberontakannya yang harus kita harus kita ini, tapi kenapa terjadinya pemberontakan gitu loh guys. Oke. Kalau bicara ideologi dengan mahasiswa ini nggak ada habisnya guys, ya kan? Saya yang sudah kaum kolonial ini akan kalah selalu dengan milenial. Terima kasih sudah hadir di studio Cawo Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami tim Cawo Ekam bisa menghadirkan sosok-sosok milenial yang fenomenal. Iya, karena seorang manusia akan tidak akan pernah hilang ketika dia menulis sebuah karya dalam sebuah buku. Iya, ini abadi. Ya, terima kasih. Semoga kuliahnya yang pasti lancar. Jangan kayak saya ya. Saya 8 tahun loh. Dikasih maskot di sana ya. Iya. Semoga kuliahnya lancar, bahagia selalu dan kedepannya akan menjadi sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Mbak Keke, Bang Febrian dan Bang Robi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.